Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Kembali kita bertemu kembali di Business Smart Channel, sebuah edukasi yang bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Lawan keraguan dan hancurkan ketakutan. Oke, seperti biasa teman-teman, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok pemuda yang begitu ambisi, semangat, penuh gairah gitu ya. Karena yang kita harus miliki adalah hasrat masa depan dengan penuh sukacita dalam prosesnya. Oke, selamat malam Pak Edin. Ya, selamat malam Bos. Oke, apa kabar nih Pak Edin? Alhamdulillah hari ini tentunya luar biasa. Oke, bagaimana pergerakan hari ini? Nah, untuk pergerakan hari ini tentunya sangat luar biasa, sangat memberikan pembelajaran yang hebat pastinya ya. Karena setiap langkah, setiap keadaan tentunya akan memberikan pelajaran bagi kita terus. Betul. Artinya tidak selalu keberhasilan diukur dengan materi, tapi ketika kita bisa melakukan yang terbaik ya. Ketika kita bisa melakukan yang totalitas, yang dimana di dalamnya ada peran, ada inti, ada kebermanfaatan dan ada kebaikan. Karena sebetulnya hidup kita ini kan untuk mencari manfaat. Manfaat untuk banyak orang, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk kita, kebaikan untuk kita ya. Selama itu kita akumulasi, jelas hidup kita akan lebih baik. Betul ya. Dan juga pastinya pergerakan itu kan sejatinya adalah bentuk niat untuk beribadah ya. Betul. Karena ketika kita melakukan suatu aktivitas fisik pastinya ya, itu sudah termasuk ke dalam thalabul ma'isyah. Oh iya, apa itu Pak? Jadi mencari kehidupan. Betul. Oke, artinya kita harus jalani dengan kebahagiaan ya, karena energi yang kita dapat setiap pagi ketika bangun tidur, minimal kita sudah bersyukur kita masih sehat, kita masih bisa menikmati hari, dan pada saat hari diberikan adalah lembaran baru. Artinya kita cukup rencanakan apa yang kita lakukan, kemudian lakukan yang betul-betul akan memberikan perbaikan kepada diri kita. Seperti itu ya. Ya, betul sekali. Fokus aja kepada yang memang kita bisa lakukan ya. Betul. Dan juga kita fokus dengan apa yang bisa kita upayakan. Karena sejatinya apapun yang kita terima itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Betul. Cuman banyak orang ketika halangan, hambatan, masalah individu bisa jadi teror yang muncul dari dirinya atau boleh jadi teror dari luar ya. Masalah finansial boleh jadi masalah eksternal lain yang mungkin berhubungan dengan dia, sehingga dia merasa hal itu menjadi sesuatu yang memberatkan ya dalam hidup ini. Jadi seolah-olah diri ini penuh masalah gitu. Seolah-olah hidup ini penuh masalah ya. Nah, bagaimana nih Pak Edin melihat hal itu? Pasti ya, ketika seseorang itu yang namanya hidup pasti selalu ada masalah ya. Namun bagi orang yang memang berpikir, masalah itu tentunya adalah salah satu jembatan agar kita itu naik level kita untuk menjadi lebih tinggi. Karena masalah itu bukan diukur dari besar dan kecilnya masalah. Betul. Namun yang jelas bagaimana cara menyikapi masalah tersebut. Ketika menyikapi dengan positif, ia pasti selalu fokus dengan solusi. Namun ketika misalkan negatif, dia selalu berfokus pada masalahnya dan terus memikirkan masalahnya itu berlarut-larut gitu. Ya, seperti masalah keluarga kan, masalah rumah tangga mungkin ya, masalah hutang biasanya yang membelenggu banyak orang sehingga benar-benar stres gitu ya. Dimana mungkin kolektor yang nagih atau teror-teror dari luar terus menghantui, sehingga langkah-langkahnya itu seolah-olah dia bayang-bayangi ketakutan dan kecemasan setiap hari. Bagaimana solusi itu yang harus dilakukan? Nah, pastinya memang ketika teror-teror itu terus datang ya, pasti menguras pemikiran kita ya. Betul. Yang artinya kepada dirinya sendiri itu akan membuat mungkin bisa jadi masalah terus-menerus, akan depresi gitu ya, stres ya. Sehingga tentunya jangankan memikirkan untuk ke depan gitu, memikirkan saat ini juga masih tetap bingung ya, karena masalahnya itu terus menghantui dirinya gitu. Dan ketika melihat hari esok saja sudah stres seperti itu. Nah, yang pastinya ya kita jangan tetap berfokus pada masalah itu, karena memang kalau masalah itu diciptakan sejatinya itu kita siap ataupun kita itu mampu untuk
mengatasi masalah tersebut. Betul. Karena pastinya kan Tuhan tidak akan memberikan suatu persoalan kepada kita kecuali kita memang mampu untuk melewati. Kecuali mampu. Artinya begini, sebetulnya hal itu adalah masalah emosional, pengendalian emosional berarti. Ya. Kita harus bangun kecerdasan dari emosional kita. Toh dalam agama sudah benar-benar dijelaskan ada aturannya untuk sebuah masalah. Ya. Ya, ketika mungkin dihadapkan dengan kesulitan yang sangat sulit, apa yang harus kita lakukan adalah bersabar. Sabar. Ya, sabar artinya bukan kita menunggu diam, tapi kita berupaya sepenuh hati, ya, dengan cara yang positif, dengan pemikiran yang positif. Semua paham bahwa ketika kita bersabar dengan upaya, maka Tuhanlah yang menolong. Nah, jadi kadang-kadang yang masalah-masalah tersebut pada diri seseorang tidak terbayang seolah-olah dirinya yang harus menyelesaikan. Padahal ketika kita melakukan perintahnya, kita bersabar dan berupaya mencari jalan, Tuhan pun ikut membantu, ya, membantu penyelesaiannya. Kita hanya butuhkan sabar, kemudian mungkin kita harus betul-benar pasrahkan. Kita harus melakukan satu serah terima lah, ibaratnya serahkan semuanya pada yang kuasa. Atau kita aja diri kita semuanya sudah miliknya. Ya, sekali. jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah berat dalam hidup, yang mungkin sebagian orang harus putus asa, stres, bahkan benar-benar sudah tidak mau bangkit lagi. Ketika dia sudah jatuh, dia betul-betul jatuh, gak mau bangun lagi. Sebetulnya hal itu sederhana, serahkan semua pada yang Maha Kuasa, bertawakallah, gitu ya. Nah, dengan tawakal biasanya orang akan mulai merasa tenang. Kenapa? Hidup kita ini sudah milik yang kuasa. Ya, segala sesuatu sudah ada ketentuannya. Artinya yang terjadi hari ini berarti itu ketentuan yang harus terjadi. Kita hanya belajar dari sana, gitu ya. Nah, dan ketika kita paham, kita belajar dari sana, ya kita akan berkembang, pemikiran kita akan berkembang. Kemudian bersyukur, dalam setiap kesulitan kita bersyukur, ya. Terima kasih, katakan setiap pagi. Apapun masalah yang dihadapi, yang kita terima, berarti yang kita rasakan saat ini, terima dengan syukur. Saat ini kita masih diberikan kehidupan, berarti masih diberikan celah dan juga jalan keluar yang akan kita terima dari setiap persoalan. Begitu berarti Pak Edin? Ya, betul sekali. Karena memang masalah itu tidak akan pernah hilang kalau seandainya kita terus memikirkannya. Betul. Tapi masalah itu hilang ketika waktu terus berjalan dan kita berfokus pada yang memang yang benar-benar bisa kita lakukan, gitu ya. Yang sejatinya orang itu kadang-kadang stres ya memikirkannya, kadang-kadang dia memang putus asa. Betul. Dan juga memang merasa tidak bahagia hatinya, gitu ya. Karena memang kunci utama hidup itu mencari kebahagiaan, ya. Nah, bagaimana ketika misalkan kita hidup ya dengan banyak masalah, tapi tentunya kita mampu bahagia di atas masalah tersebut. Betul. Ada pepatah mengatakan masalah adalah hadiah. Karena begini Pak Edin, ya, katanya ya, orang yang diberikan masalah itu sebetulnya sedang diberi hadiah. Betul. Nah, ketika dia mampu menyelesaikan masalah tersebut, hadiahnya itu diterima. Artinya hadiah itu akan datang ketika diberikan sesuatu yang harus dia selesaikan dulu. Nah, itu mungkin satu hukum alam semesta pastinya yang terjadi, karena sesuatu ternyata nggak ada yang kita dapat cuma-cuma, harus kita bayar dengan perjuangan, harus dibayar dengan keikhlasan, dibayar dengan kesabaran dan juga kegigihan kita dalam menjalani hidup. Semua serahkan pada yang kuasa dan posisikan hidup ini adalah bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Sehingga ketika hal itu kita dapatkan, kita terima dengan lapang dada, kita akan berada dalam track hidup yang benar-benar lurus, gitu ya. Kita hanya fokus pada sesuatu yang bermanfaat, yang baik, dan sesuatu yang mungkin terlihat seperti masalah pintunya, tapi pemikiran kita positif, itu adalah pintu berkah. Nah, setiap masalah yang kita lihat adalah pintu berkah, maka sambutlah dengan sukacita, kemudian yakinlah solusinya pasti ada. Mungkin solusinya bisa cepat, bisa lambat, biasanya waktu. Bahkan orang-orang seputar intinya alam semesta pun ikut membantu untuk orang-orang yang benar-benar berada di dalam jalur yang
positif ya. Begitu Pak Edi. Ya, karena memang masalah itu adalah salah satu cara alam semesta mendidik kita itu agar lebih dewasa. Betul ya. Agar kita itu bisa terus bangkit dan juga mendidik kita agar kita bisa maju gitu ya. Betul. Karena sejatinya ketika manusia ingin naik tingkat derajatnya pasti selalu berujian terlebih dahulu ya. Dan ketika mampu melewati ujian pasti dia naik kelas seperti halnya sekolah seperti itu ya. Ya. Jadi ketika mau naik kelas, mau lulus sekolah, dapat ijazah harus melewati ujian terlebih dahulu. Nah begitupun mungkin dalam hidup ini ya pastinya masalah diberikan, masalah itu diciptakan sejatinya adalah untuk mendidik kita untuk menjadi lebih maju dan naik level kita dan naik kelas kita dan derajat kita dinaikkan seperti itu ya. Oke ya. Baik teman-teman, ya hari ini mungkin kita akan sedikit berbagi kepada Anda, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Siapapun Anda yang saat ini punya masalah dari berbagai sudut kehidupan, boleh masalah mungkin secara finansial, mungkin masalah-masalah lain, beban-beban diri, atau mungkin secara individu, secara internal Anda punya masalah. Sebetulnya masalah adalah hadiah. Anda hanya punya satu pikiran positif bahwa semua itu ada jalan keluarnya. Dan langkah kedua, kita hanya perlu upaya sebagai bentuk langkah kita dalam menyelesaikannya. Dengan niat positif Anda dan upaya, keyakinan Anda yang positif, Tuhan memberikan pintu di sana. Ketika jalan keluar Anda temukan, biasanya di situ derajat Anda dimuliakan. Anda akan berdiri di atas masalah itu. Ya, Anda akan berdiri di atas masalah itu. Anda menjadi seorang pemenang dalam mengatasi kendala hidup. Artinya, selama hidup kita akan terus dididik oleh alam semesta dengan berbagai macam ketentuan hukum alamnya. Oke, itu aja mungkin dulu Pak Aidin ya untuk malam ini. Mudah-mudahan untuk teman-teman bisa memberikan inspirasi siapapun hari ini. Tenanglah, sabarlah, dan bersyukurlah. Kenapa? Karena hidup kita saja saat ini sudah sebagai bentuk hadiah dan anugerah yang benar-benar membahagiakan. Oke, sampai jumpa di channel berikutnya. Lawan keraguan dan hancurkan ketakutan. Oke, ya, sampai jumpa lagi Pak Edi di channel berikutnya.